Henderson ditawarkan ke Juventus. Jordan Henderson sangat ingin kembali ke Eropa hanya 6 bulan setelah pindah secara mengejutkan ke Arab Saudi untuk mendapatkan gaji mingguan yang menguntungkan di Al-Ettifaq. Pengalaman mantan kapten Liverpool di Arab Saudi belum memenuhi harapannya, membuatnya mencari peluang kembali ke Eropa. Dalam upaya untuk pindah, ketersediaan Henderson telah dipresentasikan ke beberapa klub Eropa, dengan Juventus menjadi salah satunya. Namun menurut laporan Calcio Mercato, Max Allegri dan jajaran petinggi Juventus kurang antusias dengan profil Henderson. Juventus telah menolak kesempatan untuk mendatangkan bintang Inggris itu ke tim mereka, karena mereka yakin dia mungkin tidak cocok dengan skuad mereka atau memberikan pengaruh yang signifikan di paruh kedua musim ini. Bianconeri secara aktif mengejar target lain yang mereka yakini akan berkontribusi lebih efektif untuk meningkatkan tim. Henderson memiliki masa kerja yang bagus di Liverpool dan masih menjadi pemain yang berguna sebelum meninggalkan Liga Premier. Namun, dia telah menghabiskan 6 bulan jauhnya dari Eropa dan tentu saja tidak cukup bagus untuk tim kami. Kami tidak membutuhkan pemain lain yang mencari tempat untuk bermain dan tetap bahagia. Kami membutuhkan pemain-pemain muda yang lapar. Juventus akan mengontrak pemain gagal Chelsea. Daftar target lini tengah Juventus terus bertambah seiring mereka mencari pemain di posisi tersebut. Bianconeri membutuhkan tambahan baru di lini tengah mereka, dan pemain dari seluruh dunia telah ditawarkan kepada mereka. Fans mengharapkan klub untuk segera merekrut pemain untuk peran tersebut pada awal bulan ini, namun hal itu belum terwujud. Saat Juventus terus mencari profil yang tepat, semakin banyak pemain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Allianz. Sebuah laporan tentang Il Bianconero mengungkapkan bahwa Saul Niguez dari Atletico de Madrid adalah pemain terbaru yang masuk radar mereka. Pemain Spanyol ini sempat menjalani masa pinjaman yang kurang sukses di Chelsea namun tetap menjadi pemain kunci bagi perusahaannya saat ini. Juventus tertarik padanya, dan laporan mengklaim dia sekarang menjadi pemain yang bisa bergabung dengan mereka. Namun, Bianconeri mungkin harus menunggu hingga akhir musim untuk mencapai kesepakatan, karena kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkan Madrid bulan ini. Saul tidak tampil baik di Chelsea, yang seharusnya membuat kami khawatir, tapi dia mungkin tampil lebih baik di Serie A dibandingkan di Inggris. Jika kami merekrut gelandang bagus bulan ini, kami mungkin tidak membutuhkannya di musim panas. Terpaut hanya 2 poin, Juve pastikan geser Inter. Mantan bek Inter Milan Marco Materazzi mengakui keunggulan 2 poin yang dipegang Nerazzurri saat ini atas Juventus di puncak klasemen Serie A tidak signifikan. Meskipun Inter memiliki skuad yang lebih kuat, Juventus terus menantang mereka untuk meraih gelar Liga. Juventus memanfaatkan absennya sepak bola Eropa, memungkinkan mereka untuk bersaing secara serius dalam perebutan gelar juara, dan performa mereka saat ini menunjukkan bahwa mereka bisa tampil sebagai pemenang. Inter, meski tampil bagus, mendapat tekanan dari Juventus yang hanya tertinggal 2 poin. Situasi genting ini berarti jika Inter kalah dan Juventus menang, Bianconeri bisa menyalip mereka untuk merebut posisi teratas. Dengan perjalanan musim yang masih panjang, Materazzi yakin saat ini tidak ada perbedaan besar antara kedua klub dan perburuan gelar masih sangat kompetitif. Katanya, seperti dikutip Il Bianconero, "Sebenarnya saya melihat satu tujuan dari semua pihak, untuk menggulingkan Inter, yang merupakan tim terkuat. Keunggulan 2 poin di klasemen bernilai 0, alasannya tidak berubah. Inter ingin memenangkan Scudetto dan tahu bahwa Juventus juga ingin melakukannya. Mari kita kesampingkan apa yang dikatakan Allegri dan pembicaraan tentang posisi keempat, ini adalah pertandingan yang mudah dimengerti dan dibantah. Jika saya adalah pemain Juventus, di ruang ganti saya akan berpikir saya bisa memenangkan kejuaraan. Dan itulah tujuan mereka. Semua orang yang berafiliasi dengan Inter khawatir dengan performa kami, dan mereka tahu kami adalah satu-satunya klub yang bisa menghentikan mereka menjadi juara musim ini." Allegri bukan jaminan kesuksesan Juventus. Mantan bek Italia Gianluca Zambrotta berbagi pemikirannya tentang perburuan gelar Serie A antara Inter Milan dan Juventus, menekankan bahwa memiliki Max Allegri sebagai manajer adalah sebuah keuntungan tetapi tidak menjamin kesuksesan. Allegri mencapai kesuksesan luar biasa selama periode pertamanya di Juventus, memenangkan 5 gelar Liga berturut-turut. Meskipun menjadi salah satu manajer klub yang paling sukses, kembalinya dia pada musim panas 2021 belum menghasilkan trofi apapun, dan tim menghadapi tantangan.
Saat Juventus ingin mengakhiri kekeringan trofi mereka di musim ini dan bersaing dengan Inter Milan untuk meraih Scudetto, Zambrotta mengakui bahwa meskipun Allegri membawa pengalaman, itu adalah sebuah keuntungan dan bukan jaminan jalan menuju kesuksesan. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, memiliki pelatih yang terbiasa meraih kemenangan menjadi nilai tambah dan membantu. Tapi itu bukan jaminan kesuksesan, saya pernah menang dan kalah dalam kejuaraan bahkan dengan pelatih dan pemain ahli. Allegri adalah keunggulan nomor satu kami karena dia tahu cara memenangkan liga, tapi kami membutuhkan para pemain kami dalam kondisi prima sebelum kami bisa memenangkan liga dan trofi lainnya. Ketika Yildiz jadi incaran seluruh klub Eropa, Juventus telah menjawab pertanyaan tentang Kenan Yildiz menyusul awal yang mengesankan di klub. Remaja Turki ini awalnya bergabung dengan tim di level U19 musim lalu tetapi dengan cepat menjadi pemain reguler di tim utama dan menunjukkan bakatnya. Penampilan luar biasa Yildiz telah menarik perhatian klub-klub di seluruh Eropa, dan tidak mengherankan jika Juventus mengetahui beberapa peminat. Bianconeri sangat tertarik dengan potensinya sehingga mereka dilaporkan bersedia meminjamkan Moise Kean untuk menciptakan lebih banyak peluang bermain bagi Yildiz, yang menegaskan pentingnya dirinya bagi tim. Di antara banyak pelamar untuk Yildiz, Liverpool dan Borussia Dortmund telah menunjukkan minat, dan kedua klub memantau perkembangannya dengan cermat. Namun, menurut Tutto Mercato Web, ketika raksasa Eropa ini mendekati Juventus mengenai pemain muda Turki tersebut, Bianconeri menolak permintaan mereka. Juventus melihat Yildiz sebagai bagian penting dari skuad mereka saat ini dan rencana masa depan mereka, dan sebagai hasilnya, mereka tidak menerima tawaran untuk mendapatkan tanda tangannya. Kami tahu klub-klub akan datang meminta Yildiz, tapi dia adalah tipe talenta yang bisa kami gunakan untuk membangun tim, dan kami harus mempertahankannya di Allianz Stadium selama mungkin. Mudah-mudahan dia bisa terus berkembang dan membantu kami meraih gelar juara Liga musim ini. Arkadiusz Milik ukir hat-trick bersama Frosinone. Arkadiusz Milik menjadi pahlawan Juventus saat mereka mengalahkan Frosinone 4-0 di Piala Italia tadi malam saat ia mengantongi hat-trick. Bintang Polandia itu telah menjadi salah satu striker di klub musim ini tetapi belum mendapatkan banyak waktu bermain. Kenan Yildiz bahkan berada di atasnya dalam urutan kekuasaan, bersama pemain seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Namun, ia mendapatkan peluangnya di pertandingan Piala melawan Frosinone dan mencetak 3 gol untuk mengirim Bianconeri ke semifinal kompetisi tersebut. Milik senang bisa mencetak gol tersebut, namun lebih bahagia lagi karena tim berhasil mencapai kemajuan di kompetisi tersebut. Usai pertandingan, katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, "Saya senang sekali, apalagi sudah lolos babak tersebut. Yang jelas, juga dengan hat-trick, saya berhasil membantu tim dengan gol-gol saya. Kami melaju ke semifinal, saya senang." Milik tampil luar biasa tadi malam, menunjukkan seberapa dalam serangan kami, dan itu bagus. Para pemain telah bekerja keras untuk tetap konsisten, dan kami berharap kami memenangkan piala dan liga untuk menunjukkan bahwa kami telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kembali tim. Profesionalisme Moise Kean tak pernah diragukan. Moise Kean mengalami kesulitan di Juventus musim ini dan bisa meninggalkan klub dengan status pinjaman di jendela transfer ini. Striker tersebut mengalami periode kedua yang buruk di Stadion Allianz sejak dia kembali dari Everton. Kean telah digantikan oleh Kenan Yildiz, dan sang striker bisa bergabung dengan Fiorentina dengan status baik tentang pemain ini. Dia telah melakukan kesalahan di masa lalu namun dia selalu menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dalam latihan bersama kami, selalu tersedia untuk tim dan staf. Dia harus sehat secara fisik untuk membuat perbedaan, dia bisa sangat menghancurkan. Dalam hal tenaga dan akselerasi, dia bisa menjadi penentu. Kurangnya performa Kean memang mengejutkan, namun tidak banyak keluhan mengenai profesionalismenya. Dia perlu bergabung dengan klub kecil seperti Fiorentina dan membuktikan kemampuannya di sana sebelum kembali ke Turin. Juventus setujui syarat Samardzic. Juventus menyetujui persyaratan Lazar Samardzic saat Napoli dan Brighton senasib Inter Milan. Juventus ingin mengalahkan Napoli untuk mendapatkan Lazar Samardzic dan dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan ayah sang pemain. Bakat Serbia berusia 21 tahun itu hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Inter di bursa transfer musim panas setelah kesepakatan disepakati dengan Udinese. Namun segalanya akhirnya gagal pada rintangan terakhir, meninggalkan sang gelandang tetap di Udinese.
Napoli telah lama berupaya untuk merekrut Samardzic bulan ini, siap membayar total 25 juta euro untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun mereka masih belum berhasil mendapatkan lampu hijau terakhir dari perwakilannya. Sementara itu, Brighton asuhan Roberto De Zerbi telah muncul sebagai calon pelamar. Seperti dilansir Tuttomercato Web, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, Juventus ingin mengambil keuntungan dari kegagalan Napoli dalam mencapai kesepakatan untuk Samardzic. Juventus telah menghubungi rombongannya untuk membahas kesepakatan tersebut. Ayah sang gelandang telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Turin, sehingga segala sesuatunya bisa berkembang. Sinyonya tua kini bersiap untuk bernegosiasi dengan Udinese, yang menginginkan 25 juta euro untuk gelandang berusia 21 tahun itu. Juventus dapat membayarnya dengan cara yang ditangguhkan dan sekarang harus bergerak cepat jika ingin mengalahkan Napoli dan Brighton. Sementara itu, Fabrizio Romano memberikan kabar terkini mengenai perburuan Thiago Jallo oleh Juventus. Kembalinya Del Piero ke Juventus, Andrea Barzagli mengomentari seruan agar Alessandro Del Piero kembali ke Juventus dalam kapasitas non-bermain. Del Piero, mantan bintang Juventus tercinta, telah disarankan oleh para penggemar untuk bergabung dengan Dewan Klub atau mengambil peran dalam manajemen ketika Dewan saat ini pertama kali dibentuk. Fans mengagumi kontribusinya selama bermain dan merasa dia bisa menjadi jembatan antara pemain saat ini dan Dewan Direksi. Namun, Barzagli mengatakan ada proses yang harus diikuti agar penunjukan tersebut dapat terlaksana. Penunjukan mantan pemain, seperti Pavel Nedved di masa lalu, bisa menjadi bagian dari pendekatan yang terstruktur dan penuh pertimbangan terhadap kepemimpinan klub. Barzagli menyarankan potensi kembalinya Del Piero harus selaras dengan proses yang ada dalam hierarki klub. Katanya, seperti dikutip Tuttomercato Web, "Saya selalu berpendapat bahwa selalu menyenangkan memiliki pemain yang menjadi bendera dan ikon di klub. Pada saat yang sama, saya percaya ada jalan yang harus diikuti dan itu tidak semuanya terjadi begitu saja. Semua orang menginginkan Del Piero di klub, itu normal, tapi jika dia menjalani proses pertumbuhannya. Saya perhatikan dia adalah simbol klub ketika saya pergi ke luar negeri, Juventus dan Del Piero. Dia akan baik-baik saja bersama kita, tapi ada jalan yang harus diambil. Betapapun kami mencintai Del Piero dan ingin dia kembali, kami harus membiarkan para pemimpin klub melakukan tugasnya dan mempercayai keputusan mereka." Bernardeschi resmi kembali. Ada banyak pembicaraan tentang kembalinya Federico Bernardeschi ke Juventus dalam beberapa hari mendatang saat Juve mencari gelandang baru. Dia ada di buku mereka sebelum pergi sebagai agen bebas untuk pindah ke Toronto FC di MLS. Bernardeschi ingin kembali ke klub dan sudah beberapa lama tertarik dengan ide tersebut. Namun, Juve telah fokus pada pemain lain dalam daftar belanjaan mereka karena mereka mencari pemain terbaik untuk melakukan pekerjaan itu. Dana yang tersedia untuk Bianconeri terbatas, sehingga mungkin memaksa mereka mempertimbangkan untuk merekrut Bernardeschi. Dia tetap terbuka untuk pindah, meskipun dia harus segera melapor untuk pramusim di klub MLS miliknya. Agen yang menjadi perantara kepindahannya ke Amerika Serikat, Andrea D'Amico kini telah berbicara tentang kemungkinan kembalinya ke Juve. Kembalinya Bernardeschi ke Juve, "Saya membaca tentang persimpangan ini jika Kostic pergi, kami bisa dipinjamkan, tapi saya tidak punya kabar dari Toronto saat ini. Mari kita lihat, sekarang mereka memulai pemusatan latihan pramusim. Bernardeschi adalah pilihan bagus untuk kembali masuk ke grup kami, tapi itu hanya akan terjadi sebagai pilihan terakhir jika kami tidak bisa merekrut pemain lain dalam daftar belanjaan kami." Allegri habiskan satu musim lagi di Juventus. Masa depan Max Allegri menjadi bahan perdebatan serius musim ini, karena tampaknya ia akan meninggalkan Juventus di musim panas. Pelatih Bianconeri gagal memenangkan satu trofi pun sejak ia kembali untuk periode keduanya di klub. Sang manajer sangat sukses dalam tugas pertamanya, yang mendorongnya kembali ke klub, namun belum ada trofi baru setelah lebih dari 2 tahun, dan masa depannya mungkin akan dievaluasi di musim panas. Juve memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam hal pengganti Allegri. Ia juga tidak punya banyak pilihan untuk tim berikutnya. Mentornya, Giovanni Galeone, kini telah meramalkan masa depannya dan menyarankan agar manajer Bianconeri bisa bertahan di klub tersebut untuk satu musim lagi. Katanya, seperti dikutip Tuttomercato Web, "Saya pikir dia akan bertahan di Juventus 1 tahun lagi, dia tidak terlalu ingin berpindah tim.
Mungkin dia ingin menggantikan Spalletti di tim nasional, tapi dia harus menunggu. Allegri mungkin adalah orang terbaik untuk menjadi manajer kami saat ini karena dia mengenal klub dengan sangat baik dan sangat sukses di masa lalu. Akan sulit bagi kami untuk mendapatkan pelatih baru yang akan membawa kesuksesan instan, dan kami mungkin harus tetap bersamanya selama 1 tahun lagi. Rabiot kunci Juventus untuk Scudetto. Mantan pemain AS Roma Maxime Gonalons berbagi pemikirannya tentang perburuan gelar Serie A dan menyoroti pentingnya Adrien Rabiot bagi Juventus. Di musim ini, Juventus dan Inter Milan berada di garis depan dalam perburuan gelar Serie A, menjauhkan diri dari pesaing lain. Gonalons mengamati jalannya pertandingan, menilai Inter adalah tim terkuat dan difavoritkan untuk mengamankan gelar juara Liga. Meski mengakui kekuatan Inter Milan, Gonalons berharap Juventus tetap kompetitif sepanjang musim sehingga membuat balapan menjadi menarik hingga akhir. Dia secara khusus menekankan pentingnya Adrien Rabiot, mengungkapkan keyakinannya bahwa gelandang Prancis itu akan terus memainkan peran penting bagi Juventus dalam mengejar gelar Serie A. Saat bertugas sebagai pakar, katanya, seperti dikutip Tutto Juve, Inter seperti Napoli tahun lalu. Saya pikir Nerazzurri akan memenangkan Scudetto tahun ini meskipun Juventus asuhan Adrien Rabiot ada di sana. Adrien adalah elemen penting dan Bianconeri sedang dalam persaingan. Meski begitu, Roma adalah klub yang bekerja dengan baik. Klub ini penting bagi saya dan sampai sekarang masih tetap penting. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kami memiliki peluang bagus untuk memenangkan liga selama kami terus bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Para pemain kami tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit, dan kami berharap mereka terus bekerja dengan baik untuk memberikan hasil bagi kami sebagai sebuah tim. Yildiz vs Soule, ketika Juve harus pilih salah satu saja. Matthias Soule dan Kenan Yildiz menonjol sebagai dua talenta utama di Juventus saat ini, dan Bianconeri menganggap diri mereka beruntung memiliki kedua pemain tersebut di skuad mereka. Kenan Yildiz mewakili tim utama di Turin, sementara Matthias Soule membuat gebrakan sebagai salah satu gelandang dengan gol terbanyak di Eropa selama masa pinjamannya di Frosinone. Juventus bangga membina beberapa talenta muda terbaik di liga dan berkomitmen terhadap pengembangan berkelanjutan mereka. Namun, klub mungkin menghadapi keputusan sulit untuk berpisah dengan salah satu pemain menjanjikan tersebut di jendela transfer musim panas mendatang. Meski kedua pemain menikmati musim yang sukses, Juventus dilaporkan memutuskan untuk menjual Soule dengan harga minimal 30 juta euro di musim panas, seperti diungkapkan Tutto Mercato Web. Alasan dibalik pilihan ini adalah pandangan Bianconeri terhadap Yildiz sebagai bagian integral dari skuad mereka saat ini dan masa depan. Akibatnya, Yildiz akan tetap bersama tim setelah musim ini. Soule, di sisi lain, telah mendapatkan minat yang signifikan dari klub lain, dan Juventus terbuka untuk mengizinkannya pergi jika harga yang ditawarkan tepat di bursa transfer musim panas. Berharap di peringkat 4, Juve lampaui ekspektasi. Mantan bintang Inter Milan Fabio Galante mengakui perburuan gelar Serie A masih jauh dari kata pasti, dengan Inter saat ini memimpin klasemen. Meskipun Inter telah memenuhi ekspektasi dengan mengamankan posisi teratas, Juventus bertekad untuk tidak memberi mereka ruang bernapas, melakukan yang terbaik untuk tetap berada di puncak klasemen. Juventus bertujuan untuk finish di 4 besar dan saat ini terlalu berprestasi, melakukan upaya ekstra saat mereka mengejar Inter di klasemen Liga. Bianconeri, sebagai salah satu tim tersukses di sepak bola Italia, menuntut rasa hormat, dan Inter memahami pentingnya untuk tidak meremehkan mereka dengan cara apapun. Galante juga mengetahui masih banyak lagi sepak bola yang bisa dimainkan dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Saya yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan terselesaikan, kedua tim menunjukkan hal yang sangat baik berkat para pemain dan pelatih. Nerazzurri bermain sangat baik, tentu saja mereka difavoritkan, namun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Kami masih memiliki banyak hal untuk dimainkan musim ini dan tidak boleh terbawa suasana dalam perebutan gelar. Kami harus tetap fokus untuk memenangkan lebih banyak pertandingan agar impian kami tetap hidup. Bonucci yang putus asa menawarkan jasanya ke klub Serie A lain. Leonardo Bonucci dilaporkan ingin kembali ke Italia setelah 6 bulan yang tidak memuaskan bersama Union Berlin di Jerman. Juventus telah mengecualikan dia dari skuad mereka di jendela transfer terakhir, dan meskipun ada upaya, dia tidak bisa mengamankan kepindahan ke klub Serie A. Kepindahannya selanjutnya ke Union Berlin,
tim yang bermain di Liga Champions, tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan, dan dia belum menikmati waktunya di papan atas Jerman. AS Roma awalnya dikaitkan dengan kepindahan Bonucci, namun tentangan dari para penggemar klub dan penandatanganan pemain remaja Juventus Dean Huijsen telah mengesampingkan kemungkinan itu. Kini, menurut Calciomercato, Bonucci telah menawarkan dirinya ke Genoa sebagai calon pengganti Radu Dragusin, yang akan meninggalkan klub, dengan Tottenham dikabarkan memimpin perburuan mantan pemain muda Juventus tersebut. Bonucci berharap untuk pindah ke Genoa dan telah menyatakan ketersediaannya kepada tim merah dan biru, mengantisipasi bahwa mereka mungkin mempertimbangkannya untuk peran tersebut. Bonucci belum menetap di luar Serie A, dan kami dapat memahaminya, namun kami mendoakan yang terbaik untuknya saat ia mencari tim Italia baru untuk bergabung. Luciano Moggi memuji Allegri dan tim muda Juventusnya. Luciano Moggi mengungkapkan kekagumannya atas penampilan Juventus musim ini, memuji Max Allegri yang melakukan tugasnya dengan sangat baik meskipun tim memiliki keterbatasan. Meski tak melakukan pergerakan signifikan di bursa transfer awal musim, Juventus tampil sebagai salah satu favorit juara Serie A dan Piala Italia. Meski Inter Milan dianggap sebagai tim yang lebih lengkap dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen hampir sepanjang musim, Juventus berhasil mencegah mereka menjadi pemimpin klasemen, serupa dengan dominasi Napoli musim lalu. Dengan situasi saat ini, kemungkinan besar Juventus akan mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, kecuali jika terjadi penurunan performa yang tidak terduga. Pencapaian hasil tersebut memang tidak banyak diharapkan di awal musim, namun menurut Moggi, Juventus tampil gemilang dan melampaui ekspektasi. Ucapnya usai kemenangan Juventus melawan Salernitana, seperti dikutip Calciomercato. Kemenangan yang sangat penting yang mengantarkan mereka berduet melawan tim yang lebih kuat, jika pertandingan berlanjut hingga akhir itu adalah penghargaan bagi tim dan suasana baru yang ada ingin menang dan tidak kalah. Penghargaan diberikan kepada pelatih yang banyak dikritik namun membuahkan hasil dengan proyek mudanya. Kami menjalani musim yang bagus dan pantas mendapatkan semua pujian yang kami terima, namun para pemain kami harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus. Paruh kedua musim ini bisa jadi lebih sulit, dan kami harus bekerja keras untuk tetap kompetitif. Tepis isu, Kean jadi pilihan utama di musim ini. Moise Kean dikonfirmasi sebagai salah satu dari 4 striker Juventus pada awal musim, dengan klub memilih untuk tidak melepasnya secara permanen atau dengan status pinjaman. Meski kembali dari Everton dengan ekspektasi tinggi, Kean menghadapi tantangan dalam menemukan performa terbaiknya dan mencetak gol untuk Juventus musim ini. Meski Max Allegri tetap mempertahankan kepercayaannya pada Kean, striker asal Italia itu kesulitan memberikan pengaruh yang signifikan. Kini, Juventus dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Kean pada jendela transfer saat ini. Menurut laporan dari Football Italia, Kean menghadapi persaingan dari talenta baru Kenan Yildiz, striker asal Turki yang tampil impresif belakangan ini. Kemunculan Yildiz telah mendorong Kean turun dalam urutan kekuasaan, dan dia bersiap untuk menerima lebih banyak waktu bermain dengan mengorbankan rekan setimnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kean mungkin memerlukan masa pinjaman yang sukses untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim Juventus. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Allianz Stadium sangatlah serius, karena kami memiliki pemain-pemain dari akademi yang ingin tampil mengesankan. Kean membutuhkan paruh kedua musim yang sangat baik untuk mendapatkan peluang bertahan di tim. Segera amankan Ealing Junior. Samuel Ealing Junior memberikan kesan positif di tim senior Juventus sejak dipromosikan. Meski pemain muda Inggris itu menghadapi tantangan dalam mendapatkan menit bermain musim ini, ia menunjukkan kemampuannya di pertandingan terakhir Juve ketika diberi kesempatan. Juventus terkesan dengan penampilannya, menyoroti dia sebagai pemain yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Meskipun ada minat dari berbagai klub di benua ini, Juventus senang dengan perkembangan Ealing Junior dan ingin mengamankan masa depannya di klub. Football Italia melaporkan bahwa Juventus ingin menawarinya kontrak baru, menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan talenta Inggris tersebut. Meskipun klub lain berusaha untuk mengontraknya bulan ini, Juventus bertekad untuk memperpanjang masa tinggal Ealing Junior bersama Bianconeri. Ealing Junior telah menjadi salah satu pemain muda terbaik kami ketika ia sering bermain, dan memberinya perpanjangan kontrak akan melindungi nilainya. Pemain asal Inggris ini adalah salah satu pemain terbaik yang kami persiapkan, dan akan sangat bagus jika memungkinkan dia berkembang menjadi pemain yang sangat diperlukan dalam daftar kami.
Akan menarik untuk melihat apakah dia juga ingin menandatangani perpanjangan kontrak bersama kami. Kalahkan Inter, Juve melampaui ekspektasi. Mantan bintang Inter Milan dan Juventus Aldo Serena mengungkap disparitas kedua klub. Saat Juventus dan Inter saat ini bersaing memperebutkan gelar Serie A, Bianconeri telah melampaui ekspektasi untuk tetap bersaing dalam perburuan gelar tersebut. Meskipun Inter memiliki skuad paling tangguh di Liga dan menjadi favorit juara, mereka hanya unggul 2 poin dari Juventus, yang berhasil menjaga jarak di klasemen Liga. Minggu demi minggu, Bianconeri meraih hasil yang sulit untuk menjaga jarak dari Inter. Tampaknya perburuan gelar musim ini akan berakhir, dan Juventus tetap tangguh. Meski mengakui bahwa mereka mungkin tidak sekuat Inter, perbedaan utama antara kedua klub terletak pada kemampuan mereka untuk meraih hasil dan mempertahankan daya saing, menunjukkan tekad dan kegigihan yang membuat mereka tetap bersaing memperebutkan gelar. Serena yakin itu ada di lini tengah mereka. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Apakah peringkat tersebut mencerminkan performa Juve dan Inter di Serie A? Ya, menurut saya peringkatnya tepat. Inter adalah tim terkuat, yang memiliki pemain terkuat dan bermain lebih baik dari yang lain untuk saat ini. Juventus, sebaliknya, tidak bermain bagus dalam periode-periode tertentu, namun mereka adalah tim tangguh dengan pemain-pemain hebat. Perbedaan kedua tim ada di lini tengah. Kami memiliki lini tengah yang bagus, namun sulit untuk membantah bahwa Inter memiliki lini tengah yang lebih baik. Kami telah menjadi salah satu tim teratas di Liga, tapi kami membutuhkan gelandang baru bulan ini agar merasa lebih nyaman di paruh kedua musim ini. Musim terakhir Sandro di Juventus. Alex Sandro saat ini sedang menjalani musim terakhirnya sebagai pemain Juventus, dan terdapat spekulasi apakah ini juga bisa menjadi bulan terakhirnya bersama Bianconeri. Bek asal Brasil ini memiliki masa jabatan yang patut dipuji bersama Juve, namun usia yang mengejarnya telah memengaruhi keandalannya dibandingkan masa mudanya. Alhasil, Juventus mengambil keputusan untuk melepasnya saat kontraknya habis pada musim panas. Meski Sandro sempat menjadi pemain yang banyak dicari oleh klub-klub top Eropa pada masa jayanya, minimnya minat serius dari klub-klub Eropa saat ini membuat Flamengo, klub asal Brasil, mengutarakan keinginan mereka untuk mengontraknya sekarang, seperti dilansir Il Bianconero. Terlepas dari pengalaman dan kredibilitas Sandro, Juventus tidak berniat mempertahankannya, dan Flamengo melihat peluang untuk membawanya kembali ke Brasil. Namun potensi transfer tersebut menghadirkan tantangan karena Juventus mungkin ragu melepasnya di tengah musim penting. Ketertarikan Flamengo berarti kami bisa menjual Sandro, namun kami tidak boleh dipaksa untuk menerima kepindahannya bulan ini ketika kami belum siap jika dia meninggalkan kami. Statistik menunjukkan Vlahovic jauh lebih baik dari Lukaku. Di musim panas, Juventus berniat melepas Dusan Vlahovic dan menggantikannya dengan Romelu Lukaku. Bianconeri belum puas dengan penyerang asal Serbia itu sejak ia bergabung dengan klub dan mengharapkannya untuk mencetak lebih banyak gol. Selama berada di Fiorentina, Vlahovic dianggap sebagai salah satu striker terbaik dunia dan menarik perhatian beberapa klub. Juventus yakin dia akan tampil bagus untuk mereka, jadi mereka menambahkannya ke skuad mereka. Namun, pemain Serbia itu belum mencetak gol sebanyak yang diharapkan, sehingga mendorong Juventus mencari pertukaran dengan Lukaku di musim panas. Mereka tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk pertukaran, dan akibatnya Lukaku pindah ke AS Roma. Lukaku, pemain berprestasi di Serie A setelah sukses di Inter Milan, tampil bagus di Liga musim ini. Meskipun demikian, Tutto Juve mengungkapkan bahwa Lukaku telah mencetak 8 gol di Liga, sedangkan Vlahovic telah mencetak 7 gol. Meskipun demikian, pemain asal Serbia ini mempunyai menit bermain yang lebih sedikit dibandingkan pemain Belgia, sehingga Vlahovic rata-rata mencetak gol setiap 153 menit, sementara Lukaku mencetak gol setiap 170 menit. Vlahovic tidak sering mencetak gol, tapi dia telah menjadi pemain yang berkembang musim ini, dan kami mungkin harus mempertahankannya daripada merekrut Lukaku lagi di musim panas. Performa Chiesa yang seringkali rapuh. Karena cedera berkepanjangan yang dialaminya pada tahun 2022 dan masalah